Iya. Ini pemirsa sebuah konten yang menjadi diskusi di dunia maya. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan ia bebas ngonten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik pun terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta kreator untuk men-take down videonya karena mengupload video tanpa seizinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tidak ada dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tak masuk akal. Sang kreator menjawab kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Usai videonya viral di media sosial, konten creator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Akibat viral di media sosial, sejumlah wanita akhirnya mengecek direct message di masing-masing Instagram. Ternyata Brian Ebem mengirimkan pesan tawaran berkonten melalui DM di medsos. Cerita dia pernah di DM CM. Inilah sejumlah wanita yang mengaku terkejut saat memeriksa direct message di media sosial mereka. Pasca viral kasus Brian Ebem yang merekam tanpa izin menggunakan kacamata pintar dan menjadikannya konten, akhirnya membuat sejumlah wanita memeriksa akunnya. Ternyata Brian Ebem bahkan mengirimkan pesan untuk tawaran kerjasama melakukan rekaman konten melalui chat pesan singkat. Kalau emang lu nggak rekam. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah telah membatasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Komdiji juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan hoax. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers. Jadi itu, jadi selama sekali lagi informasinya benar silakan, tapi jangan menyebarkan informasi palsu
dengan keinginan untuk membuat ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan sekali lagi data-data yang tidak benar. Karena informasi itu berdampak kepada keputusan orang per orang dari hari per hari. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah bagi warga yang mengungkap peredaran tramadol dan obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM ajak warga melaporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah. Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Walaupun kerap dikritik dan menimbulkan kontroversi, Deddy Mulyadi terus menggelar berbagai sayembara. Sosiolog menyebut lewat sayembara, KDM justru tengah menyentil polisi untuk bertindak lebih cepat menyelesaikan berbagai kasus kriminal di Jawa Barat. Sayembara pertama dilakukan saat Deddy Mulyadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku penganiayaan dan penyekapan Yuvita Trirejeki berhasil ditangkap. Deddy kembali menggelar sayembara untuk memberantas aksi begal. Warga yang berhasil menangkap begal dalam kondisi selamat dijanjikan mendapat uang tunai 5 hingga 50 juta rupiah. Terbaru, Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara pemberantasan peredaran tramadol ilegal. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu aparat mengungkap jaringan penjualan obat keras ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menanggapi aksi Deddy Mulyadi, sosiolog Universitas Padjadjaran menilai rangkaian sayembara tersebut merupakan strategi politik Abu Nawas, yakni pendekatan yang menarik perhatian publik sekaligus memberikan tekanan moral agar aparat bertindak lebih cepat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini ya secara tidak langsung ya memaksa aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi ini yang saya berikan nama sebagai politik Abu Nawas ya. Kenapa diberikan nama politik Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu seringkali menggunakan sayembara ya, dan menimbulkan pro kontra ya, dan banyak pihak yang kebingungan dengan apa maksud dan tujuannya gitu. Tetapi pada endingnya maksud dari sayembara tersebut memberikan solusi yang cerdas. Meski menuai pro kontra, sayembara menjadi salah satu ciri pendekatan Deddy Mulyadi dalam merespon berbagai persoalan di Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang penumpang bus Transjakarta dipaksa turun oleh petugas, diduga karena bau yang mengganggu penumpang lain. Video ini pun menuai berbagai tanggapan warganet.